Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam Pak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah. Semuanya baik ya? Baik Bapak. Ada yang tidak hadir hari ini? Tidak ada Pak. Hadir semua Pak. Hadir semua ya. Alhamdulillah, berarti lengkap ya pada hari ini. Dan sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu kepada ketua kelas. Silahkan dipimpin doanya. Baik Pak. Marilah kawan-kawan, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Oke, terima kasih ketua kelas sudah memimpin doa. Ya, sebelum kita memulai pelajaran, Bapak ada permainan nih. Nah, permainannya itu namanya tepuk kata. Jadi ketika Bapak mengucapkan kata yang berbeda, kalian tepuknya juga berbeda. Misalnya seperti ini, Bapak contohkan. Bapak menyebutkan kata pagi, tepuk 1 kali, siang 2 kali, malam 3 kali. Jadi misalkan begini ya, pada pagi hari Bapak pergi ke kebun, lalu setelahnya di siang hari Bapak pulang ke rumah. Nah, jadi seperti itu ya anak-anak. Ya Pak. Yang semangat ya, Ya Pak. kita akan main permainan nih. Oke, Bapak mulai ya. Di pagi hari Bapak makan ayam, lalu tiba-tiba hari sudah malam. Ya. Terus setelah itu Bapak hendak tidur di malam hari. Setelah terbangun, ternyata hari sudah siang. Ya. Oke, segitu dulu permainan kita hari ini. Semoga kalian semangat. Tepuk tangan dong buat kita semua. Baik, sudah ya, sudah permainan. Waktunya kita mulai belajar nih. Oh iya, sebelum mulai belajar, Bapak mau nanya dahulu tentang materi kemarin. Siapa yang masih ingat? Ayo, angkat tangan. Saya Pak. Oh iya, silakan Rizky. Kemarin kita belajar tentang apa? Tentang ciri-ciri teks deskripsi Pak. Ciri-ciri teks deskripsi. Bener nggak ya? Benar Pak. Oh iya, benar. Oke, benar ya. Kemarin kita sudah belajar tentang teks deskripsi. Sekarang ada yang bisa nyebutin nggak ciri teks deskripsi? Satu aja. Ayo, siapa yang bisa? Yo, siapa yang bisa nih yang menyebutkan? Ya Pak. Ya, silakan. Syafei. Ya Pak, salah satu cirinya adalah menggambarkan sesuatu. Ya, betul. Ciri yang pertama yaitu menggambarkan sesuatu. Jadi di dalam suatu teks deskripsi itu terdapat gambaran tentang sesuatu yang ingin kita ungkapkan di dalam teks tersebut. Misalkan kita ingin mengungkapkan tentang sebuah kucing ya. Misalkan kita ingin mengungkapkan sebuah kucing tentang bagaimana kucing itu, apakah kucing itu berwarna kuning, terus ekornya panjang, bulunya lebat, dan lain sebagainya. Lalu ada yang bisa nggak nyebutin ciri yang kedua? Siapa yang bisa? Angkat tangannya. Saya Pak. Ya, silakan Rizky. Yang kedua, penjelasannya melibatkan panca indera Pak. Ya, betul sekali. Hebat Rizky, masih ingat tentang apa ciri teks deskripsi? Ya Pak. Benar ya apa yang disebutkan oleh Rizky tentang bagaimana teks deskripsi itu
di dalam kalimatnya itu menggunakan panca indera atau perasaan. Jadi ketika kita ingin menceritakan sesuatu itu harus melibatkan tentang panca indera, misal tentang penginderaan mata, dimana seolah-olah kita tuh melihat, dan di sebuah teks itu digambarkan bahwa misalkan pantai itu sangat indah. Nah, berarti seolah-olah kita sedang melihat pantai itu yang sangat indah. Ya, seperti itu ya kira-kira gambarannya. Oke, terima kasih, kalian hebat, masih bisa memahami materi yang telah dipelajari kemarin. Oke, selanjutnya hari ini kita akan belajar mengenai penggunaan bahasa pada teks deskripsi. Silahkan kalian catat ya, Bapak akan menjelaskan mengenai penggunaan bahasa dalam teks deskripsi. Oh iya, sebelumnya kalian apakah kalian melihat spidol Bapak? Pak, di sini Pak. Iya. Baik. Terima kasih ya. Iya Pak. Sama-sama. Baik. Kita akan belajar mengenai penggunaan kalimat atau bahasa di dalam teks deskripsi. Pada teks deskripsi itu menggunakan penggunaan sinonim biasanya. Pada penggunaan sinonim di sebuah teks deskripsi ini banyak ya penggunaan yang digunakan. Misal kata indah itu disinonimkan dengan kata elok, lalu kata cantik disinonimkan dengan kata rupawan, atau disinonimkan dengan kata cakep dan lain sebagainya. Itu contohnya ya, Bapak akan tulis. Lalu yang kedua, penggunaan kata depan. Pada teks. Contohnya, kata di Nah, pada sebuah teks deskripsi ini penggunaan kata depan itu sering digunakan. Misalkan kata di. Ada yang bisa jawab? Oke, sepertinya belum bisa ya. Jadi misal kata dimulai dari. Nah, itu bisa digunakan di dalam sebuah teks deskripsi. Lalu ada kata dari mana saja kamu berasal, gitu. Itu kemudian kata dari. Dan lanjut ada poin yang ketiga,
selanjutnya penggunaan kata khusus. Contohnya seperti makan. Nah, biasanya di dalam teks deskripsi itu banyak ya penggunaan kata khususnya. Yang jadi contoh memangsa. Nah, memangsa itu jika kita mendeskripsikan sebuah hewan, maka hewan tersebut makan dengan cara memangsa. Jadi digunakanlah kata khusus memangsa pada sebuah teks deskripsi yang menjelaskan tentang sebuah hewan yang ingin makan. Seperti itu ya anak-anak. Dan silakan kalian buka buku cetaknya halaman 29. Di situ ada soal teks deskripsi. Nah, di soal tersebut ada kata yang kosong di dalam kalimat teks deskripsi. Silahkan kalian isi kata kosong tersebut di dalam sebuah teks itu, lalu nanti akan kita baca bersama-sama ya teks tersebut. Kira-kira kata apa yang cocok untuk melengkapi kalimat tersebut. Baik, Bapak beri waktu selama 10 menit ya, cukup ya. Selama 10 menit kita akan mengerjakan soal. Oke, sudah selesai semuanya? Sudah, Pak. Sudah ya. Baik, kita akan membaca teksnya bersama-sama. Lalu silakan kalian sebutkan juga kata apa yang cocok melengkapi di teks tersebut. Baik, mari kita mulai bersama-sama. Rumah makan Nyampleng Terletak di sebelah selatan alun-alun kota. Malang. Benar apa benar? Betul. Benar, Pak. Benar ya, oke benar. Jadi jawabannya benar, terletak. Lalu lanjut, rumah makan ini Terkenal. terkenal dengan masakan tradisionalnya. Benar. Lanjut. Nama rumah makan ini Berasal berasal dari bahasa Jawa, yaitu nyamleng, yang berarti enak sekali. Sesuai dengan namanya, rumah makan ini menyediakan masakan Jawa dengan cita rasa tinggi. Bangunan rumah makan ini berarsitektur Jawa. Lalu kalimat yang kosong, Hampir, Pak. hampir semua peralatan dan ornamen di rumah makan ini. Lalu berhiaskan dengan nuansa Jawa. Ya, betul. Silakan dilanjut, Rizky, untuk membaca paragraf berikutnya. Baik, Pak. Memasuki rumah makan ini, kita disambut gapura bernuansa Jawa yang berdiri kokoh di pintu masuk. Di bagian depan rumah makan ini terpasang gapura yang indah bertuliskan huruf Jawa dengan warna alami. Ya, betul. Di bagian depan. Ya, lanjut silakan. Ya, Pak. Begitu memasuki pintu utama, kita akan disambut ruangan yang sejuk dengan estetika tinggi. Lantai rumah makan ini terbuat dari kayu berwarna coklat tua. Dinding berwarna putih bersih. Hiasan etnik Jawa ditata melengkung. Titik-titik yaitu indah. Di titik-titik yaitu setiap dinding ruangan. Ya, betul jawabannya. Lanjut. Selanjutnya, warna keemasan dipilih untuk menunjukkan kebesaran tempat ini. Hiasan batik sogan yang titik-titik yaitu menempel Ya, betul. pada bagian titik-titik yaitu dalam dinding ya. ya, Pak. Dalam dinding menambah kekentalan suasana tradisi Jawa. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya silakan Syafi'i untuk melanjutkan paragraf berikutnya. Ya, Pak.
Titik-titik itu di dalam. Ya, Di dalam rumah makan ini diletakkan gamelan Jawa yang tertata rapi lengkap dengan niaganya. Warna gamelan keemasan dengan bingkai kayu warna coklat gelap. Sangat antik dan menarik. ya, sangat cantik dan menarik. Betul sekali. Ya, Pak. Lanjut. Di samping gamelan ditata meja kursi antik dengan warna legam. Di pojok ruangan diletakkan lampu hias coklat dengan ornamen kuning keemasan. Ya, dengan warna coklat dengan ornamen kuning keemasan. Baik, terima kasih kepada Syafi'i dan Rizky yang sudah menjawab pertanyaannya ya. Oke, kalian semua hebat, mantap, hebat semua. Sudah berhasil menjawab pertanyaan yang ada di teks kosong tersebut. Baik, Bapak rasa kalian sudah memahami ya tentang sebuah teks deskripsi. Oleh karena itu, Bapak rasa cukup untuk pertemuan kita pada hari ini. Namun sebelum itu, ada yang bisa memberi kesimpulan tentang materi hari ini? Silakan. Ya, silakan, Rizky. Baik Pak, kesimpulannya pada teks deskripsi penggunaan digunakan sinonim pada teksnya. Contohnya indah yang memiliki sinonim elok. Ya, Lalu yang kedua digunakan kata depan pada teksnya. Contohnya di dan dari. Lalu yang ketiga menggunakan kata-kata khusus. Contohnya makan yang menggambarkan hewan ketika ingin makan digunakan kata memangsa. ya, terima kasih Rizky yang sudah memberikan kesimpulan hari ini. Dan baik, sebelum kita tutup pelajaran pada hari ini, silahkan kalian bersiap-siap terlebih dahulu, lalu berdoa dan kita akan pulang. Yuk, silakan ketua kelas dipimpin doanya. Baik Pak, marilah kawan-kawan sebelum kita mengakhiri pelajaran kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Baik, Bapak memohon maaf apabila ada salah kata dalam pertemuan pada hari ini. Semoga kalian sehat selalu. Sampai berjumpa di pertemuan berikutnya. Kita akan membahas materi yang lebih menarik dan lebih seru dalam pelajaran bahasa Indonesia. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.